Oke, kali ini kita akan membahas tentang etika. Ini Mbak mau nanya nih, menurut Mbak nih etika itu apa sih, seberapa penting, atau ya iyalah seberapa penting lah untuk dalam Mbak bermasyarakat gitu kan? Seberapa pentingnya buat Mbak? Yang pasti etika itu adalah nomor satu lah ya. Nomor satu ya. Nomor satu yang harus dimiliki oleh manusia. Kenapa Mbak? Menurutku. Yaitu hal yang paling penting lah dalam hidup gitu. Karena etika kan awal dari pondasi kita terlahir sebagai manusia untuk mungkin bersosialisasi, untuk nanti ke depannya itu kan pasti kehidupan kita kan akan jauh lebih lebih jauh lagi ya, lebih panjang lagi lah kehidupan, pasti sangat penting. Lebih banyak orang yang ditemui ya Mbak ya, ya? Mungkin lebih ke itu adaptasi semua itu kan lebih ya sangat membutuhkan etika menurutku. Setuju sih, soalnya ya benar Mbak yang tadi dibilang Mbak, itu etika nomor satu. Karena apa ya, sejak awal pun, sejak kita ini sama orang tua, yang dididik atau yang diajarkan orang tua pertama kali itu kan etika ya Mbak ya. Makanya ya itu memang beneran fondasi kita untuk bersosialisasi, untuk interaksi sama orang lain. Ya, setuju. Jadi modal dasar mungkin untuk untuk kita yaitu dilepas ke masyarakat lah katakanlah gitu. Menurutku kan bakalan sama. Iya. Terus Mbak gini, Mbak selama ini pasti dong pernah menemukan satu orang yang bisa dibilang etikanya kurang beretika gitu. Itu Mbak, tanggapan Mbak terhadap orang-orang yang seperti itu seperti apa? Sebenarnya yang pertama miris ya. Miris banget. Maksudnya gini, itu yang pertama kita harus lihat apakah kesalahan dari orang tua atau kesalahan emang dari pribadi anaknya gitu, yang katakanlah bebal, mungkinnya bahasa Indonesianya bebal gitu. Tapi kalau seandainya emang orang tua udah didik baik dengan etika yang baik gitu, tapi anaknya tetap kayak gitu, berarti emang kesalahan di anak. Tapi kalau seandainya emang orang tuanya emang nggak ngajarin etika gitu kan, ya bisa jadi ya dampaknya sekarang anaknya makanya nggak punya etika menurutku. Seperti itu. Kadang opini orang di luaran sana beda ya Mbak, etika tentang etika gitu. Dan etika ini kan sebenarnya luas menurutku, artinya sangat-sangat luas. Dan itu kan memang diajarkan di mana-mana. Ya selain di keluarga ya tadi yang diajarin orang tua, itu kan di sekolah juga ada. Sejak SD pun kita dapat, malah sejak TK pun dapat itu etika. Jadi kalau menurutku kalau dari kehidupan di rumah gitu kan, kehidupan keluarga, etika kan nggak harus yang orang tua ini ayo belajar etika, kan nggak harus gitu ya. Tapi memang dari contoh-contoh baik lah dalam rumah tangga, pasti kan orang tua kan ngajarin lah ini yang benar, ini yang nggak benar gitu, ini yang baik nggak baik. Kalau ketemu orang misalnya harus gini, ketemu orang yang lebih tua harus gimana kan gitu ya. Sebenarnya etika dari gitu. Tapi terkadang dengan dengan berjalannya waktu, etika itu kan sangat complicated menurut aku. Misalnya dari chat loh Mbak, bisa loh itu menggambarkan ada etika atau tidak orang chat gitu kan, hal-hal yang kayak gitu. Apalagi kalau kita ngebahas tentang sosialisasi itu sangat luas, sangat banyak, sangat luas, dan itu gak akan ada habisnya untuk dibahas. Cuma paling tidak kan hal-hal dasar dari etika itu sendiri ya jelas lah, istilahnya mungkin kasarnya maaf diomong ya anak kecil aja tahu, bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Itu kan udah termasuk etika juga dong. Iya, malahan berarti anak kecil itu udah bagus dong ilmu etikanya gitu ya menurutku. Tapi kan ada juga orang yang gede, udah besar, bahkan udah tua, mungkin etikanya malahan kalah sama anak kecil. Sebenarnya kesalahannya di mana itu? Coba. Kesalahannya di mana coba? Kadang aku bingung juga menghadapi atau ketika menemui jenis orang yang seperti itu. Maaf, maksudnya bukan jenis orang, jenis karakter orang kali ya. Jenis karakter yang jenis seperti orang itu. Ya orang cuma satu jenis kali Mbak, manusia gitu. Ya itu sih ya aku kasihan orang-orang yang nggak punya etika itu kan. Kasihannya dampaknya ke orang-orang yang ditemui dong gitu. Sebenarnya apa ya yang menyebabkan dia kurang beretika? Kalau misalnya tadi yang nggak salah kalau misalnya kesalahannya kalau nggak di pendidikan orang tua, lingkungan dia, atau mungkin di dianya sendiri. Berarti kalau misalnya kesalahannya ada di dia sendiri, ada di si anak itu sendiri, ada di orang tersebut yang bersangkutan, berarti bisa jadi karena kondisi atau keadaan dianya ya, kondisinya dia yang memungkinkan ya untuk melakukan hal-hal yang kurang beretika. Masuk akal nggak sih? Ya bener sih, ya masuk akal banget sih. Jadi menurutku lebih ke gimana ya Mbak,
etika itu seperti naluri loh menurutku. Naluri, Jadi nggak ya. harus juga orang berpendidikan baru punya etika gitu kan, nggak juga. Ada Nggak orang juga. yang maksudnya pendidikan akademik ya Pendidikannya menurutku rendah formal deh, ya, katakanlah formal. Heeh. pendidikannya Tapi rendah. kalau etikanya baik, emang itu kan tertanam di hati ya, tertanam di jiwa, tertanam di naluri, pokoknya semua deh. Itu kan apa ya, kalau tetap etikanya baik ya baik, dia mau dimanapun berada tetap bisa. Tapi ada juga yang memang pendidikannya sangat tinggi tapi etikanya kurang, nol. bisa dikatakan iya Nol nol, deh. lebih parahnya lagi nol. Jangan minus deh ya, kali nol gitu. Minus Jadi mungkin gitu. terlalu kejam ya. Terlalu Tapi kadang-kadang apa ya, kenyataan itu yang bikin sedih ketika Mm-mm. si bersangkutan tidak menyadari Tidak bahwa menyadari. tidak memiliki etika. Itu kan Iya. miris deh, menurut aku sih Miris miris banget gitu. Tapi Kasian. kadang ada juga beberapa orang yang tersadarkan dengan contoh lah, kemarin aku baru mengalami satu kasus. Ya, apa? Itu ada seseorang yang mungkin tersindir sama status aku di media sosial Yes, gitu kan. yes. Barulah dia di situ sadar kalau dirinya ya kurang ada etika gitu kan. Tapi kalau ini jadi nyambung ke status ya Mbak ya. Ya. Ini ngomong-ngomong soal status, Mbak sendiri pasti pernah dong ya update status, atau mungkin sering barangkali ya. Aku anak alay Mbak. Iya iya. Nah itu sebenarnya apa sih Mbak yang mendasari Mbak bikin status gitu kan? Maksudnya karena ada ungkapan yang memang pengen diungkapkan, atau mungkin iseng-iseng doang, atau apalah gitu. Jadi menurut aku Alasannya. apa ya, kalau